Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini yaitu tentang jenis-jenis gelombang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Gelombang, kita akan memahami tentang konsep, jenis, dan penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apakah yang terjadi jika karet gelang diikatkan di tengah-tengah selingki? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika kita menjatuhkan batu ke dalam air? Teman-teman, tujuan dari praktikum ini yaitu memahami konsep gelombang dan jenis-jenisnya, menjelaskan karakteristik gelombang, dan memahami penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pengertian gelombang? Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang tanpa perpindahan materi secara permanen. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Adapun jenis-jenis gelombang. Yang pertama, jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatan, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik memerlukan medium seperti air, udara, dan tanah. Contohnya, gelombang air dan suara. Kemudian yang kedua, berdasarkan arah getaran dan perambatan, yaitu ada gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Oke teman-teman, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada selingki, karet gelang, kabel, dan alat tulis. Lanjut pada cara kerja. Yang pertama, ambil selingki dan letakkan di atas lantai yang licin. Kemudian yang kedua, usik ujung selingki yang dipegang. Yang ketiga, amati gelombang apa yang terjadi. Kemudian yang keempat, usik ujung selingki berulang-ulang seperti langkah yang kedua. Yang pertama ada gelombang transversal. Dari percobaan ini, jika selingki digoyangkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang kecil, maka gelombang yang terbentuk, bukit dan lembahnya juga kecil dan tinggi. Kemudian, jika selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri dengan simpangan yang jauh, maka bukit dan lembahnya yang terbentuk juga besar. Kemudian ada gelombang longitudinal. Jadi teman-teman, bagian selingki yang lebih renggang disebut renggangan, sedangkan bagian selingki yang lebih rapat disebut rapatan. Dapat kita simpulkan bahwa pola gelombang longitudinal membentuk rapatan dan juga renggangan. Percobaan selanjutnya yaitu mengikat karet gelang pada selingki. Pada percobaan yang kedua yaitu di tengah selingki diikatkan karet gelang, lalu ujung selingki yang dipegang diusik secara berulang-ulang. Ternyata karet gelang tersebut ikut berpindah bersama dengan gelombang. Dan karet gelang berpindah karena adanya energi yang merambat melalui selingki. Energi ini berasal dari usikan selingki, yaitu pada saat ujung selingki digerakkan. Selanjutnya, selingki diganti menggunakan kabel listrik. Pada percobaan yang ketiga, yaitu selingki diganti dengan menggunakan kabel listrik. Langkahnya sama, yaitu diberi usikan di ujung kabel, dan ujung yang lain diikatkan pada tiang atau dipegang salah seorang teman. Ternyata hasilnya berbeda dengan percobaan pada selingki. Bedanya adalah pada kabel listrik tidak muncul gelombang, dan pada saat diberi karet gelang di bagian tengah kabel, ternyata karet gelang tidak berubah atau berpindah tempat. Itu berarti tidak ada energi pada kabel listrik tersebut. Pada percobaan yang terakhir ini yaitu menjatuhkan batu ke dalam air. Setelah batu dijatuhkan, terbentuk suatu gelombang yaitu gelombang transversal, di mana kecepatan merambat menuju ke arah keliling. Percobaan dapat terjadi karena energi yang ditimbulkan oleh batu, sehingga merambat dan menghasilkan gelombang pada permukaan air yang terbentuk lingkaran-lingkaran kecil. Bisa kita lihat contoh gelombang transversal yaitu ombak laut atau gelombang air.
kemudian gelombang tali dan gelombang cahaya. Sedangkan contoh gelombang longitudinal yaitu gelombang bunyi dan gelombang pada Röntgen. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini yaitu gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi, terbagi menjadi mekanik dan juga elektromagnetik. Sifat gelombang meliputi panjang gelombang, frekuensi, dan juga amplitudo yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan dan juga teknologi.